Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-7 kali ini ada dua agenda penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait pemaparan materi pada chapter 6, yaitu mengenai skala pengukuran dan instrumen penelitian. Kemudian nanti di agenda kedua saya akan share atau membagikan soal UTS, karena seharusnya pertemuan hari ini kan UTS, tapi karena minggu kemarin kita kebetulan di hari Kamis tanggal merah, oleh karena saya dobelkan saja, karena nanti UTS-nya sifatnya take home, bisa dikerjakan kurang lebih nanti saya kasih tenggat waktu sekitar 1 minggu. Oke, nanti terkait soal UTS akan saya sampaikan atau saya share di e-learning. Pada pertemuan kali ini kita fokus membahas chapter 6, yaitu tentang skala pengukuran dan instrumen penelitian. Baik, skala pengukuran itu sendiri itu apa? Skala pengukuran merupakan suatu kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Contohnya seperti ini. Contohnya misalkan kita mempunyai timbangan emas sebagai instrumen untuk mengukur berat emas. Untuk mengukur berat emas ini kita buat skalanya itu miligram, dan akan menghasilkan data kuantitatif berat emas dalam satuan miligram bila digunakan untuk mengukur berat emas tersebut. Oleh karenanya di sini skala pengukuran berat emas ini dinyatakan dalam miligram. Contoh yang lain misalkan ketika kita ingin mengukur, instrumen yang akan diukur adalah mengukur panjang suatu benda. Nah, misalkan panjang suatu benda itu diukur dalam skala milimeter. Maka dari skala milimeter itu akan menghasilkan data kuantitatif bahwa panjang suatu benda itu satuannya adalah milimeter. Oke, untuk memudahkan pemahaman rekan-rekan semuanya, kita langsung menuju ke macam-macam skala pengukuran. Di sini kita akan membahas 4 macam skala pengukuran. Yang pertama ada nominal scale, yang kedua ada ordinal scale, yang ketiga ada interval scale, dan yang keempat ada ratio scale. Kita bahas satu persatu. Skala pengukuran yang pertama adalah nominal scale atau skala nominal. Skala nominal merupakan skala pengukuran yang menyatakan kategori atau nomen, karena namanya nominal, nomen atau tanda dari suatu subjek. Contohnya bagaimana? Contohnya ketika kita ingin mengetahui jenis kelamin responden kita, kemudian kita memberikan kategori atau nomen bahwa jika dia laki-laki, dia mengisikan angka 1. Kemudian jika dia perempuan atau wanita, dia mengisikan angka 2. Oleh karenanya ketika kita memberikan kuesioner dan dia mengisikan 1, maka secara otomatis kita bisa menyimpulkan bahwa responden kita tersebut adalah laki-laki. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian misalkan contoh lainnya ketika kita ingin mengetahui tempat tinggal responden kita. Misalnya kita melakukan penelitian di Pekalongan, misalnya ya, kota Pekalongan. Nah, kemudian kita kategorikan jika dia berada atau tempat tinggalnya berada di Pekalongan Utara, dia mengisikan angka 1. Pekalongan Barat angka 2, Pekalongan Selatan, kita taruhlah Pekalongan Selatan angka 3, dan Pekalongan Timur angka 4.
Oleh karenanya ketika kita memberikan sebuah kuesioner kepada responden kita dan dia menjawab di manakah tempat tinggal Anda, kemudian dia menjawab 1, artinya si responden itu bertempat tinggal di Pekalongan Utara. Ya. Kemudian yang kedua, skala pengukuran yang kedua adalah ordinal scale atau skala ordinal. Skala ordinal adalah skala pengukuran yang menyatakan kategori sekaligus melakukan ranking atau urutan atau ordinal terhadap suatu kategori. Misalnya, contohnya seperti ini. Kita ingin mengetahui preferensi seorang responden terhadap 4 merek produk minuman yang berbeda. Nah, dari keempat produk merek minuman tersebut, si responden ini diminta untuk memberikan peringkat dengan kategori misalnya peringkat 1 untuk minuman yang paling dia sukai, kemudian peringkat 2 untuk minuman yang dia sukai, peringkat yang ketiga minuman yang cukup dia sukai, kemudian yang paling tidak dia sukai adalah peringkat keempat. Nah, misalkan di sini ada 4 merek minuman. Yang pertama ada Aqua, Sosro, Sprite, dan Pocari. Nah, kemudian si responden itu memberikan ranking. Misalnya minuman yang paling dia sukai adalah Sosro. Oleh karenanya dia pada poin merek minuman Sosro, si responden itu memberikan ranking angka 1. Artinya bahwa minuman yang paling dia sukai adalah minuman dengan jenis merek Sosro. Kemudian selanjutnya urutan minuman kedua yang paling dia sukai adalah Aqua, kemudian di bawahnya ada Sprite, dan yang terakhir yang paling tidak dia sukai adalah Pocari. Lanjut, skala pengukuran yang ketiga adalah skala interval atau interval scale. Skala interval ini sendiri merupakan skala pengukuran yang banyak atau yang sering digunakan untuk mengukur fenomena atau gejala sosial, di mana pihak responden diminta melakukan ranking terhadap preferensi tertentu sekaligus memberikan nilai terhadap preferensi tersebut. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya misalkan kita yang saya contohkan tadi ya, misalkan kita diberikan satu produk minuman Pocari, taruhlah Pocari. Kemudian kita memberikan range 1 sampai 10. 1 sampai 10, di mana 1 itu sangat tidak suka dan yang 10 adalah sangat suka. Responden diminta untuk memberikan nilai terkait kesukaan si responden tersebut terhadap minuman Pocari tersebut. Minuman Pocari itu. Nah, ketika responden memberikan nilai 6, berarti dia kategorinya di kurang lebih cukup suka dengan minuman Pocari tersebut. Kemudian skala yang pengukuran yang keempat adalah skala rasio. Skala rasio merupakan skala interval yang memiliki nilai dasar atau base value yang tidak dapat diubah. Contohnya, bila seseorang mengatakan uang di dompetnya adalah sebanyak 0, itu tandanya atau artinya bahwa dia tidak memiliki uang sepeser pun, dia tidak memiliki uang 1 rupiah pun. Sedangkan misalkan yang satunya lagi saya tanyakan, ternyata dia mempunyai uang 500. Si A mempunyai uang 500, kemudian si B mempunyai uang 1000. Artinya bahwa si B ini mempunyai uang 2 kali lipat dari si A. Nah, 2 kali lipat ini merupakan skala rasio.
kita mempelajari atau mengetahui terkait skala pengukuran, kemudian pokok bahasan selanjutnya adalah mengenai desain pengukuran. Desain pengukuran yang pertama adalah skala Likert. Skala Likert ini sendiri digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial. Nah, biasanya instrumen penelitian yang menggunakan skala Likert ini dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda maupun checklist. Nah, rekan-rekan sendiri saya yakin sudah sering mendengar atau melihat bentuk dari kuesioner maupun yang menggunakan pilihan ganda maupun checklist dalam bentuk skala Likert. Contohnya misalkan kita ingin mengetahui pelayanan rumah sakit. Pelayanan rumah sakit itu sudah sesuai apa belum dengan harapan responden. Kalau memang pelayanan rumah sakit ini sudah sesuai dengan harapan responden, maka diberi skor 5, artinya sangat setuju. Kemudian kalau setuju tok, nggak pakai sangat, berarti dia memberi skor 4. Kalau dia ragu-ragu atau netral, dia memberikan nilai 3. Tidak setuju, dia memberikan skor 2, dan sangat tidak setuju, dia memberikan skor 1. Desain pengukuran yang kedua adalah skala Goodman. Skala Goodman akan memberikan respon yang tegas. Jadi responnya sangat tegas yang terdiri dari 2 alternatif, misalnya ya atau tidak, benar atau salah, baik atau buruk, pernah atau tidak pernah, setuju atau tidak setuju. Contohnya, misalkan kita menanyakan satu pertanyaan ke responden, pernahkah pimpinan dalam perusahaan Anda memberikan motivasi kerja yang baik terhadap karyawannya? Pada skala Goodman ini jawabannya antara ya atau tidak, pernah atau tidak pernah. Jadi dia memberikan respon yang tegas, pernah atau tidak pernah. Jawabannya hanya pernah atau tidak pernah, dipilih salah satu dari 2 alternatif tersebut. Kemudian desain pengukuran yang ketiga adalah skala semantik diferensial. Nah, skala ini digunakan untuk mengukur sikap tidak dalam bentuk pilihan ganda atau checklist, tetapi tersusun dari sebuah garis kontinu di mana nilai yang sangat negatif biasanya terletak di sebelah kiri, sedangkan nilai yang sangat positif terletak di sebelah kanan, atau biasanya sebaliknya juga bisa. Nah, di sini saya sebaliknya berarti ya. Nah, contohnya saya menanyakan kepada responden saya minta untuk memberikan nilai terhadap gaya pemimpin manajer mereka. Di poin yang kelima berarti dia demokratis. Di poin yang ke-1 berarti dia otoriter. Ketika di 4 berarti dia agak demokratis. Kalau di 2 berarti dia agak otoriter. Kalau yang ketiga berarti dia netral, berada di tengah-tengah antara demokratis dan otoriter, ini seimbang. Begitu juga dengan aspek-aspek atau pertanyaan-pertanyaan berikutnya terkait dengan tepat janji dan lupa janji, maupun terkait dengan mempercayai dan mendominasi. Kemudian desain pengukuran yang keempat, desain pengukuran yang terakhir adalah rating scale. Nah, dalam skala rating, data yang diperoleh adalah data kuantitatif. Kemudian peneliti baru mentransformasikan data kuantitatif tersebut menjadi data kualitatif. Contohnya di sini saya menanyakan kepada responden yang ada. Responden ini adalah seorang nasabah pada perbankan syariah. Misalkan saya katakan bank A gitu aja ya, bank A. Nah, di sini pertanyaan yang pertama mengenai kenyamanan ruang tunggu nasabah dalam misalkan si nasabah ini berada dalam suatu antrian di mana dia harus menunggu untuk mendapatkan antrian ke customer service, misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian saya tanyakan seberapa nyaman dia berada pada ruang tunggu tersebut. Kenyamanan ruang tunggu dari si nasabah ini diberi poin berapa? Dari 5, 4, 3, 2, 1.
Jadi ketika dia memberikan poin 1, artinya si nasabah ini merasa bahwa ruang tunggu sangat tidak nyaman. Berbeda halnya dengan nasabah ketika dia memberikan nilai yang 5 atau 4, berarti dia merasa ruang tunggu dari bank A tersebut sudah cukup nyaman, dan kalau dia 5 berarti sangat nyaman. Oke, terkait desain pengukuran kurang lebihnya seperti itu, ada 4. Oke, setelah kita belajar mengenai skala pengukuran dan desain pengukuran, kemudian selanjutnya kita menentukan instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu sendiri merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun fenomena sosial yang kita amati. Contohnya, ketika kita ingin mengukur fenomena alam, misalnya kita ingin mengukur panas, maka kita menggunakan kalorimeter. Ketika kita ingin mengukur suhu badan, kita bisa menggunakan termometer. Ketika kita ingin mengukur panjang, kita bisa menggunakan penggaris atau mistar ataupun meteran dan sebagainya. Nah, jika memang yang diukur adalah fenomena alam, itu sudah jelas alat ukurnya, sudah jelas instrumennya. Akan tetapi jika yang diukur adalah fenomena sosial atau fenomena bisnis, fenomena ekonomi, ini merupakan sesuatu yang sulit. Instrumennya itu sulit untuk ditemukan. Oleh karenanya, peneliti harus mampu membuat instrumen yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Bentuk instrumen bisa menggunakan checklist, bisa menggunakan pilihan ganda, bisa juga menggunakan rating scale. Bentuk-bentuk instrumen tersebut dipilih tergantung pada metode pengumpulan data yang akan digunakan. Misalkan kita akan menggunakan angket, kita bisa menggunakan checklist, kita bisa menggunakan pilihan ganda, kita juga bisa menggunakan rating scale. Kemudian misalkan kita menggunakan metode pengumpulan datanya adalah wawancara, kita juga bisa menggunakan atau mengungkap hasil wawancara menggunakan instrumen checklist. Misalkan kita yang saya contohkan tadi, misalkan kita ingin mengetahui preferensi responden terhadap 4 merek minuman tadi, kemudian kita tanya, kira-kira dari 4 minuman tadi mana sih yang paling responden sukai? Yang responden sukai kita beri kode 1. Kemudian yang bawahnya setelah yang paling sukai, berarti yang dia sukai tok, nggak paling tapi sukai tok gitu ya, berarti dia kita beri kode 2. Yang cukup dia sukai kita beri kode 3, dan yang paling tidak disukai di antara keempat produk minuman tersebut kita beri poin 4. Kita menggunakan metode atau bentuk instrumen checklist ataupun rating scale, kita bisa menggunakan itu. Oke, untuk memudahkan kita memahami terkait fenomena sosial, kalau fenomena alam jelas alat ukurnya, jelas instrumennya. Kita contohkan pada fenomena sosial atau fenomena bisnis, fenomena ekonomi, yaitu ketika kita ingin seorang peneliti ingin mengukur pengaruh kepemimpinan dan iklim kerja organisasi terhadap produktivitas kerja pegawai. Nah, di sini ada berapa variabel dalam penelitian ini? Ada berapa? Ya, betul sekali, ada 3. Yang pertama ada kepemimpinan, kemudian yang kedua ada iklim kerja organisasi atau iklim kerja. Kemudian yang ketiga ada produktivitas kerja karyawan, produktivitas kerja pegawai. Di sini ada 3 variabel. Oleh karenanya 3 variabel ini juga ada 3 instrumen yang perlu kita buat. Kalau kita punya 5 variabel, maka ada 5 instrumen yang kita perlu buat.
Nah, di sini karena tadi judulnya pengaruh kepemimpinan dan iklim kerja organisasi terhadap produktivitas kerja pegawai, maka instrumen yang pertama yang akan kita ukur adalah instrumen atau variabel kepemimpinan. Nah, instrumen untuk mengukur kepemimpinan kita bisa buat kuesioner ataupun pertanyaan mengenai kepemimpinan. Nanti indikatornya apa saja kita bisa breakdown dari situ. Kemudian yang kedua, instrumen untuk mengukur iklim kerja itu apa saja, indikatornya apa. Kemudian yang ketiga, instrumen untuk mengukur produktivitas kerja pegawai itu indikatornya apa saja. Nah, dari instrumen pertama, instrumen kedua, instrumen ketiga ini akan diperoleh beberapa butir pertanyaan atau butir pertanyaan atau soal yang nantinya akan diisi atau dijawab oleh responden kita. Nah, instrumen penelitian yang baik dia harus mampu memenuhi prinsip validitas dan reliabilitas, harus memenuhi valid dan harus reliable. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Artinya bahwa instrumen itu tepat, sesuai untuk mengukur variabel tersebut. Kemudian selain valid, dia juga harus reliable. Artinya bahwa menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skala, suatu skor. Validitas artinya tepat. Berarti pertanyaan itu tepat untuk mengukur variabel tersebut sesuai dengan indikator-indikator dari variabel tersebut. Nah, mungkin untuk terkait praktek langsung pengukuran validitas dan reliabilitas instrumen penelitian akan saya coba, kita akan coba minggu depan. Saya akan paparkan secara langsung melalui, mungkin nanti melalui teleconference, media conference, entah nanti pakai Zoom ataupun Google Meet. Saya akan memberikan contoh bagaimana cara menghitung atau menetapkan validitas dan reliabilitas suatu instrumen penelitian. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Nah, terkait prakteknya insya Allah akan saya lakukan minggu depan secara langsung, karena kalau melalui video seperti ini mungkin agak kurang jelas. Jadi besok akan saya praktikkan langsung menggunakan alat bantu statistik SPSS. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.